Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3 dan 4, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menemukan dan menuliskan informasi yang didapat dari teks dan gambar. Kedua, siswa dapat membuat cerita dari kata kunci pada teks dan gambar. Ketiga, siswa dapat menuliskan laporan kegiatan. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM yang mudah habis dan tidak dapat diperbarui. Mari kita simak macam-macam energi alternatif. Energi alternatif yang pertama ada energi matahari. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan bantuan panel surya yang dapat merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Energi alternatif yang kedua adalah energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan bantuan alat kincir angin yang dihubungkan dengan generator. Energi alternatif yang ketiga adalah energi air. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan bantuan turbin untuk menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Energi alternatif yang terakhir adalah biogas. Biogas merupakan energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan. Biogas dapat digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Bagaimana? Sudah tahu kan macam-macam energi alternatif? Sekarang kita menuliskan informasi yang didapat dari teks. Informasi dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba merupakan kata tanya yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Kedua, makna kalimat tidak ambigu. Tiga, tidak menggunakan kata berulang. Keempat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Seperti contoh, Ana membeli sayuran di pasar. Ana merupakan subjek, membeli merupakan predikat, sayuran adalah objek, di pasar merupakan keterangan tempat. Penghematan energi. Penghematan energi adalah suatu tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi untuk suatu hal yang tidak berguna. Bagaimana cara menghemat energi? Cara menghemat energi yang pertama, melepaskan colokan elektronik jika sudah digunakan. Kedua, matikan lampu saat siang hari. Ketiga, menutup rapat ruangan ber-AC. 4. Menanam pohon. 5. Menggunakan air secukupnya. 6. Berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya dekat. 7. Bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Menghemat energi listrik banyak sekali manfaatnya. Apa saja yang manfaatnya? Yang pertama, mengurangi biaya tagihan listrik. Kedua, alat elektronik akan lebih awet. Ketiga, mengurangi polusi udara, suara, dan panas. 4. Menjaga kelestarian lingkungan.
Kelima, menghindari resiko arus listrik pendek. Yang keenam, badan menjadi lebih sehat. Membuat cerita dari kata kunci. Menulis ulang informasi bertujuan untuk menyusun informasi yang didapat dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penulisan ulang informasi dilakukan dengan menandai atau mencatat informasi penting menjadi kata kunci. Apa yaitu kata kunci? Kata kunci merupakan kata-kata yang berkaitan dengan tema sebuah informasi. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita menggunakan kalimat efektif sehingga menjadi paragraf yang padu. Cerita atau tulisan yang disusun dengan kalimat efektif dan paragraf yang padu lebih mudah dipahami oleh orang lain. Seperti contoh, kita mempunyai kata kunci boros, penghematan, listrik, dan energi. Dari kata kunci tersebut, mari kita coba susun menjadi sebuah cerita. Sekolah merupakan tempat belajar bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar tidak boros dan sumber energi akan tetap tersedia. Menuliskan laporan kegiatan. Menulis laporan kegiatan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau adik Simba. Jawaban dari pertanyaan buatanmu merupakan kata kunci atau informasi terhadap hal-hal yang akan dilaporkan. Ayo kita coba membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Perhatikan contoh berikut. Dari pertanyaan tersebut, bisa kita buatkan jawabannya, lalu kita masukkan ke dalam laporan kegiatan. Berikut ini adalah contoh laporan kegiatan penghematan energi. Pertama, kita wajib menuliskan waktu. Waktu berguna untuk mengetahui kapan laporan kegiatan ini kita lakukan. Yang kedua adalah tempat, di mana tempat laporan kegiatan ini dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang kalian lakukan. Misalnya, yang pertama, dalam menghemat energi kalian mematikan lampu pada siang hari. Kedua, mematikan TV jika tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Yang terakhir, menutup keran ketika sudah terisi penuh. Bagaimana? Sudah bisa kan membuat laporan kegiatan? Baiklah Ananda yang solih dan soleha, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.